Healing time! Halo sibling, si butuh healing. Selamat refreshing bareng channel Sering Healing, channel inspirasi aktivitas healing ke tempat wisata, makan-makan, staycation, atau sekedar keliling jalanan kota untuk menghibur diri agar kembali bersemangat. Ditemenin si Ling, si paling healing. Mau kemana kita hari ini? Tonton terus video ini ya. Lanjut lagi liburan di Jogja bersama Ling. Memang ya Jogja nggak ada habisnya. Selalu ada aja yang seru. Gak cuma makanan dan wisatanya, tapi sampai ke hotel dan penginapannya juga keren. Kayak semalam, Ling baru aja menginap di hotel dengan vibes Meksiko Bohemian. Hotelnya colorful, instagramable, dan lokasinya berada di Jalan Prawiro Taman yang populer. Sibling yang kelewatan videonya bisa klik link di atas ya. Siang ini Ling mengarah ke Bantul lagi sibling untuk makan kuliner yang legendaris. Tapi bukan ayam ingkung lagi ya. Karena kuliner khas Bantul masih ada banyak banget selain ayam ingkung. Nah, untuk makan siang kali ini Ling mau makan sate kelatak. Tempatnya di Sate Kelatak Pak Pong. Sate Kelatak Pak Pong Pusat ya, di Jalan Sultan Agung nomor 18. Jajaran 2, Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul. Tak jauh-jauh amat dari kota Jogja, sekitar 11 km. Kalau dari Jalan Prawiro Taman, tempat Ling menginap kemarin cuma 7 kilometeran aja. Pasti udah banyak yang tahu atau mungkin udah pernah nyobain sate kelatak. Buat yang belum tahu, sate kelatak adalah sate yang dibuat dari daging kambing muda. Yang membuat sate ini berbeda dari sate lainnya ada di cara masaknya. Kalau sate umumnya pakai tusuk sate dari bambu biasa. Khusus pada sate kelatak, tusuk sate yang digunakan merupakan besi yang berasal dari jeruji sepeda. Iya sibling, nggak salah denger kok. Memang dari jeruji sepeda. Unik kan? Penggunaan jeruji sepeda dipercaya bisa bikin daging matang secara sempurna karena merupakan penghantar panas yang baik. Selain itu, sate kelatak dibakar dengan bumbu yang sederhana. Gak memakai olesan bumbu kecap atau bumbu lainnya, melainkan hanya ditaburi dengan garam aja. Makanya ada yang menyebutnya juga dengan sate uya, yang dalam bahasa Jawa, uya berarti garam. Katanya pas proses bakar dan ditaburi garam ada bunyi letupan, klatak gitu sibling. Itulah asal muasal kenapa dinamakan dengan sate kelatak. Meskipun sekarang sate kelatak bisa ditemukan di berbagai wilayah di Jogja, tapi sate kelatak awalnya berasal dari Bantul, tepatnya di Jejeran, Kecamatan Pleret. Di sana terdapat banyak sekali tempat makan sate kelatak, dari yang warung kecil sampai ke restoran yang besar-besar. Bener-bener Jogja surganya pecinta kuliner deh. Bahkan beda kecamatan aja punya kuliner khasnya masing-masing. Untuk sate kelatak Pak Pong ini merupakan restoran sate kelatak yang terbesar di Jogja. Selain yang di pusat, ada 2 cabang lainnya, yaitu di Sate Kelatak Pak Pong 2 di Jalan Imogiri Timur nomor 10, Ketongo, Wonokromo, Kecamatan Pleret, dan Sate Kelatak Pak Pong 3 di Jalan Imogiri Barat nomor 16, Ngentak, Timbul Harjo, Kecamatan Sewon. Lokasinya masih berdekatan semua, jadi bisa jadi alternatif ya kalau yang pusat rame. Soalnya sate kelatak Pak Pong Pusat ini terkenal ramenya. Bahkan waktu tunggu pesanannya jadi minimal 1 jam. Yaitu saking banyaknya yang suka dengan sate kelatak. Contohnya Ling yang udah kesekian kalinya rasanya belum ke Jogja kalau nggak mampir ke sate kelatak Pak Pong. Akhirnya sampai sibling. Kelihatan kan ada bis dan banyak mobil yang terparkir. Petugasnya langsung siap mengarahkan parkir mobil Ling. Alhamdulillah langsung dapat parkir. Kebetulan ini bukan pas weekend. Biasanya harus nunggu ada mobil yang keluar. Yuk langsung ke restonya. Hati-hati nyebrang dulu sibling untuk ke resto utamanya. Jadi yang tadi lebih ke tempat parkir dan ada beberapa meja makan tapi nggak luas. Pertama harus ambil nomor antrian di counter depan ini. Biasanya dikasih tahu perkiraan waktu tunggunya, biar tamunya siap mental. Kalau udah dapat nomor antrian, bebas pilih meja di sini atau yang di seberang. Kalau Ling sekalian di sini aja, biar nggak bolak-balik. Nanti begitu duduk langsung didatengin sama mbaknya untuk pilih-pilih menu. Hampir semua menunya dari kambing. Menu utamanya tentu sate kelatak ya.
Menu lainnya ada sate biasa, gulai daging, tongseng daging, pici, cengkleng, tongseng kepala, kronyos goreng, gulai babat, tongseng otak, sampai nasgor kambing. Satu-satunya menu yang nggak kambing cuma nasgor ayam sibling. Untuk minumnya biasa, ada jeruk dan teh gitu. Yang agak beda ada teh koci, saparela, wedang uwu, dan kelapa muda. Harga makanannya rata-rata 30 ribuan dan untuk minumannya rata-rata 5 ribuan. Lingling jadinya pesen sate kelatak 2 porsi, kronyos goreng, 2 nasi putih, es jeruk, dan kelapa muda. Pesanannya dibuat sesuai urutan nomor antriannya sibling. Harganya tergolong murah ya untuk sebuah kuliner kambing, di bawah 40 ribu semua. Tempatnya juga enak, cukup bersih dan lumayan sejuk. Tak kehitung ada berapa meja, saking banyaknya. Ada spot yang memamerkan foto-foto artis atau pejabat yang pernah makan di sini juga. Tiba-tiba udah makin rame aja yang ke sate kelatak Pak Pong. Meja-meja sebelah Lingling hampir semuanya keisi. Memang lagi jam makan siang sih. Pas banget, Lingling datang jam 12.15, masih agak sepi. Telat dikit udah serame ini dan pastinya waktu tunggunya makin lama. Lihat parkirannya, minta ampun deh, penuh dengan mobil-mobil. Dan udah pasti mobil Lingling kehalang sama mobil-mobil pengunjung lain. Kalau mau keluar biasanya dipanggilin yang mobilnya menghalangi. Meskipun pas keluar susah, tapi ada enaknya juga parkir paling depan. Soalnya bisa menikmati sate kelatak dengan tenang tanpa keganggu harus geser mobilnya. Terbukti, tagline-nya nggak bohong. Tujuan utama wisata kuliner di Yogyakarta kalau lihat ramenya seperti ini. Buat yang mau kesini, jam bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam ya. Yang nggak tahan lapar karena nunggu lama bisa beli silky puding dengan berbagai rasa yang ada di dekat kasir. Atau bisa order otak-otak yang ada di dekat konter nomor antrian ya. Untung minumnya datang duluan sibling. Lumayan deh bisa nunda lapar bentar. Kelapa mudanya udah dikupas rapi dan ada cap embosnya ala-ala kelapa muda hotel dan resort gitu. Lumayan nyegerin, ada dagingnya walaupun nggak banyak. Untuk es jeruknya berwarna agak bening, nggak oranye karena pakai jeruk nipis. Memang biasa ya kalau pesen es jeruk di Jogja itu seringnya pakai jeruk nipis. Jarang banget yang pakai jeruk peras pada umumnya. Wah, sekitar 45 menit udah dateng nih sate kelatak pesanan Lingling. Agak lebih cepat dari biasanya karena dapat nomor antrian pas belum rame. Tapi masih kurang satu, kronyos gorengnya belum dateng. Tuh, bener-bener disajikan dengan tusuk sate dari jeruji sepeda sibling. Satu porsi sate kelataknya terdiri dari 2 tusuk sate yang disajikan dengan kuah gulai berwarna kuning. Ada sepiring sambal kecap buat melengkapi makan sate kelataknya. Porsi nasinya termasuk banyak nih kalau buat Lingling. Gak lama kemudian, kronyos goreng pesanan Lingling akhirnya datang. Kronyos gorengnya disajikan dengan potongan cabai rawit. Kronyos goreng merupakan olahan kambing dari bagian sandung lamur atau lemak dengan sedikit daging. Lingling makan dulu sibling. Lingling suka kuah gulainya dicampur ke nasi. Rasa kuah gulainya termasuk light, jadi pas kalau nyampur di nasi. Mungkin kalau pesan menu gulai baru dapat kuahnya yang lebih medok. Sate kelataknya enak banget sibling, gak perengus bau kambing. Dagingnya empuk dan juicy gitu. Pasti karena pakai jeruji sepeda, matangnya pas sampai ke dalam. Rasanya asin gurih gitu. Heran ya, bumbunya sederhana tapi bisa seenak itu. Bisa jadi karena kualitas dagingnya sangat diperhatikan dengan kambing muda pilihan. Rasa kronyos gorengnya pun juga sama enaknya, asin dan gurih. Bedanya ini lebih kenyal karena dari lemak. Apalagi makannya pakai irisan cabai rawit. Bikin makannya makin lahap. Memang kronyos goreng ini salah satu kuliner jahat. Tapi gimana ya? Rasanya enak sih. Asalkan nggak sering-sering nggak masalah. Kan jarang-jarang juga ke Jogja. Biar rasanya lebih variasi, nggak asin gurih aja, bisa dicocol ke sambal kecapnya. Atau sambal kecapnya langsung dicampur bareng nasinya. Juga enak kok. Meskipun bumbu sate kelatak sederhana, tapi sulit kalau mau bikin sendiri di rumah. Nyiapin jeruji sepeda buat tusuk satenya itu yang bikin repot.
Kalau pakai bambu biasa, rasanya pasti udah beda. Belum lagi harus pakai daging kambing muda biar empuk dan gak perengus. Makanya kalau lagi di Jogja, wajib mampir ke sini. Yang gak suka kambing dijamin nyesel kalau gak nyobain sate kelatak Pak Pong. Berdasarkan pengalaman, teman-teman Lingling yang anti makan kambing aja tahu-tahu suka setelah cobain sate kelatak Pak Pong. Jadi lucu, anti makan kambing tapi pengecualian khusus untuk sate kelatak ini. Akhirnya habis juga, biarpun nasinya banyak. Saking enaknya bikin lupa sama diet sibling. Ya udah yuk bayar di kasir. Lingling selesai makan sekitar jam 1:30 aja masih rame. Malahan lihat meja lainnya belum pada datang makanannya, baru minumannya aja. Beruntungnya Lingling datang di saat yang tepat, cuma nunggu sekitar 45 menit. Harga sate kelataknya 30.000, slonyos goreng 20.000, nasi 5.000, es jeruk 5.000, dan kelapa muda 20.000. Pajaknya 10%, tanpa servis charge ya, termasuk murah kan? Di dekat kasir dijual parcel set teko poci dari besi dan tanah liat loh. Murah-murah juga, harganya paling mahal 150.000. Bisa buat oleh-oleh keluarga ataupun tetangga sibling. Lanjut ke mobil setelah selesai bayar. Nah ini PR-nya, mobil Lingling kehalang mobil lain. Bilang ke petugasnya ya supaya dipanggilin yang mobilnya menghalangi. Setelah sabar nunggu 5 menitan, akhirnya bisa keluar nih mobil Lingling. Jadi intinya harus sabar ya makan di sate kelatak Pak Pong. Mulai dari cari parkirnya, nunggu pesanannya, sampai keluar parkirannya. Selain perut kenyang, bisa ngelatih kesabaran kan? Habis ini, Lingling mau lanjut berkemah di daerah Gamping, Yogyakarta. Tungguin aja ya kelanjutan liburan Lingling di Jogja. Oke, segitu dulu healing hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari Sering Healing. Selamat healing, karena sering healing gak gampang boring. Lingling pamit dulu.